Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Octavianus Cahaya Anggara STMSC selaku dosen Prodi S1 Ilmu Lingkungan Universitas Bojonegoro. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu jasa ekosistem. Sistem pembelajaran pada mata kuliah jasa ekosistem menerapkan pendekatan Student Learning Center berbasis OBE, di mana mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan ceramah, diskusi, studi kasus, serta pemecahan masalah. Di sini dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk mencapai pembelajaran mata kuliah atau CPNK. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah jasa ekosistem merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Ilmu Lingkungan Universitas Bojonegoro. Mata kuliah jasa ekosistem memiliki bobot 2 SKS, di mana mata kuliah ini dilakukan selama 1 semester dengan asesmen akhir berupa ujian akhir semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah jasa ekosistem merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang jasa lingkungan, kontribusi produk dari ekonomi ekologis, jasa lingkungan dalam mendukung fungsi sekwestrasi karbon, pengendali kesehatan masyarakat, pengembangan energi terbarukan, pengembangan kegiatan ekowisata, dan faktor pengendali sistem hidrologis. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK. Pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL ada 2, yaitu menguasai konsep teoritis pengetahuan ilmu lingkungan dan proses teoritis secara khusus sebagai penciri program studi secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah lingkungan. Yang kedua, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kolektif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK terbagi menjadi 2. Yang pertama, mampu menguraikan konsep jasa lingkungan, terutama kontribusinya pada sekwestrasi karbon, sistem hidrologis, dan pengendali kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu menguraikan pengembangan jasa lingkungan pada energi terbarukan dan kegiatan ekowisata. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan jasa lingkungan, kontribusi produk dan jasa ekonomi ekologis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jasa lingkungan dalam mendukung fungsi sekwestrasi karbon. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jasa lingkungan sebagai pengendali kesehatan masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jasa lingkungan bagi pengembangan energi panas bumi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan jasa lingkungan dalam pengembangan kegiatan ekowisata. Serta yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan jasa lingkungan sebagai faktor pengendali sistem hidrologis. Materi pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah jasa ekosistem terbagi menjadi 6. Yang pertama, jasa lingkungan, kontribusi produk dari ekonomi ekologis. Yang kedua, jasa lingkungan dalam mendukung fungsi sekwestrasi karbon, perubahan iklim global dan protokol Kyoto, mekanisme perdagangan karbon, tata cara memperoleh manfaat jasa sekwestrasi karbon. Yang ketiga, jasa lingkungan sebagai pengendali kesehatan masyarakat, status kesehatan manusia, deforestasi sebagai pemicu penularan penyakit, metode penentuan nilai jasa lingkungan bagi kesehatan masyarakat. Yang keempat, jasa lingkungan bagi pengembangan energi panas bumi meliputi proses pembentukan dan potensi pemanfaatannya, keunggulan dan faktor penghambat, metode penentuan nilai jasa lingkungan bagi pengembangan energi panas bumi. Untuk materi pembelajaran yang berikutnya, yang kelima, yaitu jasa lingkungan dalam pengembangan kegiatan ekowisata.
yaitu prinsip kepariwisataan dan pengembangan ekowisata serta penentuan nilai ekowisata beserta daya dukungnya. Dan materi pembelajaran yang terakhir yaitu jasa lingkungan sebagai faktor pengendali sistem hidrologis, yaitu pengelolaan daerah aliran sungai, das, serta dampak kerusakan dan upaya pencegahannya. Sistem pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah jasa ekosistem dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus yang mengutamakan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di dalam ruang kelas, dan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan dengan memanfaatkan WA Group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah jasa ekosistem serta penugasan secara mandiri maupun kelompok. Untuk metode pembelajarannya, pembelajaran mata kuliah jasa ekosistem dilakukan selama 16 pekan, di mana pekan pertama sampai pekan ke-7 diisi dengan materi, tugas, dan kuis. Kemudian dilanjutkan UTS pada pekan yang ke-8. Untuk pekan 9 hingga pekan ke-15 kembali diberikan pemaparan materi, pengerjaan tugas dan kuis, dan diakhiri pada pekan ke-16 yang diisi dengan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah jasa ekosistem didapatkan dari 5 komponen, yaitu aktivitas partisipatif sebesar 5%, tugas sebesar 10%, kuis sebesar 15%, UTS sebesar 35%, dan UAS sebesar 35%. Total evaluasi pembelajaran dari 5 komponen tersebut yaitu 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah jasa ekosistem untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Lingkungan Unigoro. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan secara sinkronus tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama ya semenjak kita liburan di akhir semester kemarin. Gimana? Kalian selama liburan ada yang kemana saja ini? Di rumah saja? Terus? Tidur? Oke. Mungkin ada yang keluar kota, liburan ke mana gitu, objek wisata gitu ya. Mana? Liburan di Jawa Barat. Boleh gitu, sekalian mudik ya bisa ya. Hari ini kita akan mulai perkuliahan kita yang pertama, yaitu jasa ekosistem. Nah, sebelum memulai materi, saya akan terlebih dahulu jelaskan tentang RPS perkuliahannya. Di perkuliahan ini diharapkan kalian itu bisa menjelaskan tentang kontribusi produk dan ekonomi ekologis. Lalu kalian juga diharapkan bisa menjelaskan tentang apa saja dukungan fungsi sekvestrasi karbon khususnya buat tumbuhan, gitu ya. Terus di tujuan yang ketiga, kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang pengendalian kesehatan masyarakat sebagai jasa ekosistem. Lalu selain itu kalian juga diharapkan bisa menjelaskan tentang pengembangan energi panas bumi, lalu pengembangan kegiatan ekowisata, dan yang terakhir kalian bisa menjelaskan tentang pengendalian sistem hidrologis sebagai salah satu fungsi jasa ekosistem. Dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ke kontrak perkuliahan? Belum ya? Oke. Sepertinya sudah siap gitu ya. Padahal baru aja masuk kuliah. Kita coba ke kontrak kuliah dulu ya. Nah, ini kontrak kuliah kalian. Hampir sama dengan RPS-nya tadi. Bedanya kalau kontrak kuliah itu di sini dijelaskan bahwa selama perkuliahan itu selain ceramah, saya menjelaskan, kalian mendengarkan, atau kalian yang presentasi, mungkin nanti presentasi tugas saya yang akan menanggapi, juga ada diskusi, tugas mandiri atau kelompok secara terstruktur ataupun tidak. Tatap muka di kelas itu digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep teoritis, jadi dasar-dasarnya supaya kalian punya bekal selama mengerjakan tugasnya. Ya. Terus materi pokoknya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan buku bacaannya itu diambil dari Samsul Badri dan kawan-kawan.
tentang jasa lingkungan hutan, kontribusi produk ekonomi ekologis pada pembangunan berkelanjutan, terbitan Aura CV Anugerah Utama Raharja di Kota Lampung. Begitu. Untuk tugasnya ada tugas individu. Kalau tugas individu berarti harus dikerjakan sendiri. Dan biasanya kalau tugas individu itu kalau tulis nama di kertas HVS pakai tinta warna biru. Biasanya dikumpulkan sehari sebelum perkuliahan minggu depan, gitu ya. Terus kalau tugas kelompok ya dikerjakan secara tim. Setiap anggota kelompok itu bukan hanya titik nama saja ya, tapi harus benar-benar mengerjakannya. Untuk nilai akhirnya itu ada range-nya ya. Kalau 84 sampai 100 itu A, lalu 79 sampai 84 itu AMI, lalu 75 sampai 79 itu B+, 69 sampai 75 itu B, 59 sampai 69 itu C, dan ya amit-amit ya jangan sampai ya kalau misalnya kurang dari 49 sampai 59 itu D gitu. Sayang sekali kalau misalnya dapat nilai D itu kan berarti mengurangi jatah kalian untuk menempuh di SKS yang berikut. Emang kalau tata tertibnya sama seperti biasanya ya, kalian diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah pada waktu mengikuti perkuliahan. Terus nggak boleh pakai sandal. Jadi kalau kuliah nggak boleh pakai sandal. Terus pada waktu perkuliahan semua HP itu di silent atau di nonaktifkan. Boleh terlambat masuk, asalkan terlambatnya 15 menit. Jadi ya pindah ya. Enggak kok biar pindah. Terus tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung kecuali diskusi. Gitu. Jadi kalian boleh gitu diskusi bareng untuk membicarakan tentang materi yang dibahas pada saat itu. Terus kalau kehadirannya kurang dari 75%, nanti akan ada tugas tambahan sebagai konversi terpenuhinya CPNK, UTS atau UAS. Kalau kalian hadirnya itu kurang dari 50%, mohon maaf itu tidak bisa mengikuti UTS atau UAS. Nanti setelah UTS, biasanya saya akan nge-share nilai sementara. Dan setelah UAS saya akan nge-share nilai akhir sementara. Nah, setelah di-share itu karena sementara berarti boleh diprotes dulu. Pak, saya kok nilainya terlalu rendah ya? Atau Pak, sepertinya saya pernah nggak kerjain tugas deh, kayaknya ini nilainya ketinggian deh gitu. Boleh kayak gitu ya. Protes nilai itu biasanya dilayani paling lama 1 minggu. 1 minggu setelah saya keluarkan nilai sementaranya, gitu ya. Dan lain-lainnya apabila ada hal-hal di luar kesepakatan ini bisa kita sepakati bersama dan bisa dibicarakan secara teknis baik pada saat acara perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Kontrak kuliah ini kemarin sudah kita sepakati bersama sebelum mulai perkuliahan ini, gitu ya, oleh Femas Dwi Prasetya dengan NIM 23252011014 dengan ditandatangani Kaprodi Ilmu Lingkungan dan mengetahui Dekan Fakultas Sains dan Teknik. Untuk kontrak kuliah apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Oke. Kita kayaknya butuh pemanasan dulu ya. Kita akan belajar tentang jasa ekosistem. Biar pemahamannya bisa lebih cepat, kalian tahunya jasa itu apa sih? Jasa dulu deh, nggak usah jasa ekosistem. Jasa itu apa? Kalau barang, benda, gitu ya. Kalau kita itu membeli sesuatu berarti membeli apa? Biasanya membeli barang ya. Pernah nggak kita membeli sesuatu tapi membeli jasanya? Pernah. Itu contohnya ojek, betul. Kalau kita lagi order makanan gitu ya, food, itu kita ordernya jasa. Tapi kalau kita beli makanannya itu berarti beli barangnya.
gitu ya. Tuh. Nah sekarang jasa lingkungan itu berarti kasarannya apa yang kita dapat dari pelayanannya lingkungan. Lingkungan itu apa saja sih? Masih ingat ya kalau lingkungan itu manusia juga termasuk di dalamnya. Kita akan membahas tentang jasa lingkungan sebagai kontribusi produk ekonomi ekologis. Kita ke tentang kegiatan ekonomi yang berusaha membedakan apa itu jasa sama barang gitu ya. Kalau barang itu kan ya mudah dilihat, diukur jumlahnya, volumenya, pertumbuhannya, perkembangannya, bahkan penyusutannya. Sedangkan kalau jasa itu yang diukur apakah harga yang kita keluarkan itu sesuai dengan manfaat yang kita terima gitu. Nah, karena mengukurnya itu hanya manfaatnya Pak, berarti kadang-kadang nggak bisa dilihat atau nggak sadar. Kayak kita kalau menghirup oksigen, menghirup udara setiap hari kan ya nggak dihitung, nggak sadar gitu ya. Padahal selama ini oksigen yang kita hirup itu berasal dari tumbuhan yang berada di sekitar kita, gitu. Terus bentuk produk jasa itu bisa juga berupa jasa asimilasi limbah. Jasa asimilasi limbah ini maksudnya kayak gini nih. Laut itu sebagai penetralisir limbah yang paling besar dan alami. Banyak sekali limbah yang dihasilkan oleh manusia itu terbuang ke sungai yang bermuaranya langsung ke laut, di mana laut itu bisa menetralisir limbah-limbah kita secara alami. Tapi lama-kelamaan laju kita untuk menghasilkan polutan dengan laju laut yang bisa menetralisir polutan itu nggak seimbang. Kita yang terus-menerus menghasilkan limbah, tapi laut sudah kayak nggak mampu lagi untuk menetralisir limbah secara alami, gitu ya. Nah itu semua terjadi karena karakter kapitalistik, karakter industri-industri yang ya pinginnya mungkin terus gitu. Karena kita ketahui bahwa biaya pemeliharaan, biaya manajemen limbah itu mahal. Oleh karena itu akhirnya limbah-limbah itu seringkali terbuang tanpa pengolahan yang maksimal. Nah disinilah dibutuhkan transaksi di mana perusahaan-perusahaan yang sudah menghasilkan limbah tadi seharusnya itu mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya recovery-nya tadi. Nah dari video yang ini kira-kira kalian menangkap ada berapa perdagangan karbon sih? 3. Oke, 3. Apa saja itu 3? Terus joint implementation, sama satu lagi CDM, Clean Development Mechanism, Clean Development Mechanism. Coba yuk, pelan-pelan kita pelajari bareng-bareng. Apa sih cap and trade itu? Coba angkat tangan dulu. Salah satu. Bisa kok. Coba dulu. Winda. Pembelian. Batas kursi. Kemudian dijual lagi ke perusahaan yang memiliki maksimal polutan. Oke, bahasa kerennya kayak gini nih, bahasa sederhananya kayak gini. Misalnya, saya punya perusahaan, Irfan punya perusahaan, kita sama-sama punya kapasitas produksi yang besar, limbahnya juga sama, gitu. Saya nggak peduli limbahnya, tapi Irfan mulai peduli sama limbahnya, gitu ya. Kalau Irfan membeli teknologi supaya limbahnya itu bisa berkurang, gitu. Nah, Irfan kan akhirnya punya beban produksi yang lebih. Soalnya kan beberapa modalnya digunakan untuk membeli teknologinya seperti itu, gitu ya. Akhirnya
dilirik nih sama suatu organisasi. Nanti kita belajar organisasinya apa yang membahas tentang ini ya, back-end grade ini. Nah, karena Irfan punya sertifikat, akhirnya saya juga dituntut untuk punya sertifikat yang sama seperti Irfan. Tapi saya nggak mau mengubah produksi apapun di perusahaan saya gitu. Ya udah, sebagai konsekuensinya saya beli aja tuh sertifikatnya ke Irfan. Saya tetap produksi, biar Irfan aja yang tetap mengembangkan teknologinya supaya bisa dapat sertifikat lagi. Itu kira-kira. Agak egois sih ya. Jadi nyuruh orang untuk berbuat baik, saya beli kebaikannya, tapi saya nggak berusaha untuk berbuat baik juga. Kayak gitu. Oke, keren juga. Kalau yang join implementation, ada yang bisa jelasin? Mau coba menjawab? Ya, Ike? Oke, Ike, gimana Ike pendapatmu tentang join implementation? Negara-negara maju bersama-sama mengurangi emisi untuk membeli teknologi yang dapat mengurangi emisi atau menggunakan teknologi ramah lingkungan, serta semua sertifikat tidak berguna kalau negara tersebut menggunakan joint implementation. Joint implementation, saya sama Irfan berusaha untuk berubah. Oke. Untuk clean development mechanism itu saya tugaskan aja ke kalian. Kalian coba cari apa itu CDM, Clean Development Mechanism. Coba cari di berbagai sumber, boleh artikel ilmiah, boleh internet, boleh pemberitaan, apapun itu. Tulis di selembar kertas A4, pakai tinta warna biru, kita kumpulkan di hari Rabu minggu depan, gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sampai ketemu lagi hari Kamis minggu depan di jam 9 di ruang perkuliahan ini. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan hari ini. Selamat pagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah jasa ekosistem. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kriteria pengajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah jasa ekosistem di program studi S1 Ilmu Lingkungan Universitas Bojonegoro. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, LLDikti Wilayah 7, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bojonegoro, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat proses pembuatan video ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.